Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Tetap dalam konteks kita memperkenalkan bahwasanya budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Nusantara patut kita lestarikan sebagai simbol kebersamaan. Kita termasuk bagian dari warga negara yang baik yang selalu menjaga warisan-warisan leluhur sebagai simbol bahwasanya kita dulu leluhur kita dulu itu seperti apa dan budayanya seperti apa. Sini saya akan memperkenalkan masuk bagian peninggalan-peninggalan leluhur kita yang patut kita jaga dengan bersyukur kepada Allah Al-Alamin dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli Muhammad. Saya meminta perlindungan dari Allah, keselamatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik dan sesuatu hal yang membahayakan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan bahwasanya dulu pada saat nenek moyang kita, leluhur kita dalam mengarungi kehidupan mempunyai peninggalan-peninggalan budaya yang alhamdulillah saya sekarang kemarin berjalan-jalan mengambil buah pusaka ini buah pusaka ini asli, ini tidak diperjualbelikan, cuma untuk kita kenalkan saja kepada pemirsa, bukan niatan kita untuk pamer, untuk menggugah, untuk membangunkan jiwa rasa supaya terbangun, supaya kita semua ikut melestarikan budaya-budaya yang seharusnya kita lestarikan yang ada di Indonesia dengan tidak mengurangi rasa iman kita kepada Allah. Akan saya buka ini keris yang kemarin saya jalan-jalan ambil dua pusaka, ya dua pusaka, satu keris, yang satu pedang enggak panjang, yang saya buka satu-satu. Saya perkenalkan bahwa ini emas asli ini. Khatam ini mengingatkan bahwasanya ada emas di lehernya, maka di dadanya ada emas asli untuk simbol kehormatan atau penghormatan saja. Kenapa? Ini ada ibarat ini rumah dan ada yang menempatinya. Tapi kita selalu saling menghormati satu sama lain. Untuk minta keselamatan kepada Allah, kita harus saling menghormati makhluk satu sama makhluk yang lain. Kita menghormati karena kita sama-sama ciptaan Allah ilahi. Akan saya buka tren warangkanya ngetren bagus. Nah, ini dapur Tebu Lajer bro, dulur, ini dapur Tebu Lajer yang manfaat dan kegunaannya, filsafat yang di dalamnya ini biasanya dikejar atau tidak para petani. Kenapa? Untuk suatu doa kita kepada Allah bahwa tumbuhan atau apa yang kita tanam biar tahan dari hama penyakit dan memberikan suatu hasil yang melimpah, dan akhirnya kemakmuran akan berada di
di tengah-tengah para petani atau pemegang keris. Ini cuma kita filsafat, minta kepada Allah, minta kepada yang lain. Bahwasanya ini dapurnya belajar. Ini asli bro, asli. Pamornya kulit sangat yang menunjukkan satu kemampuan. Ini asli, ini dapur kebulajar. Nah, kebulajar ini sebenarnya tidak untuk para petani yang harus memakai tempat petani. Kalau petani secara pengertian umum itu memang kebulajar ini dari para petani dan dipakai untuk suatu sarana untuk bertani seperti doa kita kepada Allah. Tapi belajar juga cocok untuk para pemimpin atau para seseorang yang diangkat dituakan di sesuatu tempat sebagai apa? Sebagai kewibawaan, supaya kita tidak diremehkan oleh rakyat. Maka kebulajar ini cocok untuk sebagai kewibawaan. Kenapa? Biar tidak jadi pemimpin, biar tidak sakit-sakit, supaya jauhkan dari barangan bilahnya Allah. Sebagai doa kita kepada Allah, sarana saja, tidak diyakini. Kebulajar ada khotamnya, masih asli, ada khotamnya ini. Makanya ini ada emas di lehernya dia emas, karena permintaan dari khatam ini tadi. Maka untuk simbol kita saling menghormati satu sama yang lain dulu diberi emas di leher. Emas asli murni. Ini saya masukkan asli. Yang kedua ini yang kedua ini kita alhamdulillah ini termasuk senjata yang wingit, yang terkenal juga. Jarang orang pegang senjata seperti ini. Ini cocoknya buat pendekar. Kemarin juga saya ambil. Ini namanya pedang andalan Majapahit zaman dahulu. Pedang ini namanya pedang luwuk. Jadi ini juga asli. Alhamdulillah dapat memegang pedang ini, dapat melihatnya secara langsung. Ini pedang asli Majapahit. Zaman perang Paragreg dipegang pedang ini sebagai andalan, namanya pedang luwuk. Kenapa? Dulu di ceritanya peperangan Paragreg, peperangan Majapahit dulu, yang luwuk ini terkenal sangat mematikan. Kenapa? Ada sisi kehebatan dari pedang luwuk ini. Yang pertama, kehebatan dari racun yang melumuri dari pedang ini ketika disentuh dengan pedang ini dan terluka sedikit saja, dia akan terkena racun ular luwuk yang ada di luar. Nah, di sisi lain juga ada siluman luwuknya, siluman yang berada di dalam pedang luwuk ini, ya, bisa dikatakan kodamnya. Alhamdulillah sekarang kita zamannya sudah maju, sudah modern. Semua itu sebagai ringkasan keilmuan kita, pengalaman kita, cerita yang ada di tengah-tengah kita. Sekarang pedang luwuk ini sudah tidak seperti warangan racun, karena tidak bertujuan untuk berperang atau menyakiti orang lain, karena sekarang sudah insya Allah sudah aman. Jadi makanya ketika saya mengaji tentang kegoiban, maka yang lucu mulut saya dengan suara saya secara otomatis di dalam kamera itu pasti tidak
seiring. Ini sudah biasa saat saya ngaji dan saat saya mengangkat suatu menceritakan tentang sesuatu hal yang mistis, kamera ini pasti tidak 100% bisa menangkap gerakan mulut saya atau suara saya. Ini memang asli kayak gitu. Kenapa? Ada gangguan dari ini, khatam-khatam ini. Ini tidak untuk pamer, saya cuma untuk perkenalkan kepada pemirsa bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia, warga Jawa khususnya, umumnya semua warga suku di Indonesia, hendaknya kita melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur karena itu termasuk bagian dari budaya nenek moyang kita yang seharusnya kita lestarikan. Dan cerita-ceritanya seharusnya kita ketahui. Kenapa? Untuk keilmuan ke depan, supaya kita dijadikan manusia yang bijaksana dalam melakukan suatu keputusan. Ini akan saya buka. Ini pedang luwuk asli, bukan palsu, ini asli. Masih ada khotamnya masih ada. Bahkan kalau cuci ini, permintaan khatam tadi harus minta ikan sapi. Ada ikan sapi untuk makanannya. Cara menyajikan ikan sapi, cukup pedang ini setelah dicuci digesekkan ke ikan sapi. Ini syarat permintaan dari khatam yang ada di sini. Tapi kita tidak percaya dengan sesuatu hal yang selain Allah. Kita akan selalu beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, dan kita cuma menghormati. Jadi makhluk satu sama yang lainnya harus saling menghormati. Karena apa? Supaya Allah menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang tidak. Saya buka, ini pedang luwuk asli. Ini luwuk asli. Ini cocok untuk pendekar, tapi sekarang kayaknya kayak gini sudah tidak diperlukan lagi, cuma untuk dikoleksi saja. Dan ini pada era Majapahit, pedang ini sudah ada digunakan saat perang Paraket. Pedang luwuk ini sebagai andalan, salah satunya di tangan saya ini. Ini khatamnya sangat luar biasa, sangat galak. Kalau sudah dicuci, ini sudah mau satu surah, insya Allah surah dicuci lagi. Setelah dicuci, minta ikan sapi digesekkan dengan diiriskan, dan kemudian minta dipupuri wedak atau diwedak, karena khatamnya ini perempuan. Ini pedang luwuk untuk pamor bulan kembar, tapi karena ini banyak wedaknya, jadi nggak bisa dilihat pamornya. Untuk pamor bulan kembar, jadi di sini ada 2 khatam putri kembar. Ini dulu dibuat perang pada saat perang Paraket Majapahit, berarti udah tua, udah lama. Alhamdulillah saya secara langsung memegang dan melihat. Ini termasuk budaya Indonesia, budaya leluhur. Jangan kita anggap sesuatu hal yang menakutkan, karena sesungguhnya apa yang kita pegang tergantung bagaimana kita menghormati. Ketika kita menghormati dan menghargai, insya Allah Allah akan selalu memberikan suatu keselamatan kepada kita. Sebaik-baiknya manusia adalah saling menghormati satu sama yang lain, menghargai satu sama yang. Ini pedang luwuk asli, ini tidak diperjualbelikan, cuma untuk dikoleksi saja. Bahwasanya kita mempertahankan supaya pedang-pedang seperti ini, pusaka-pusaka seperti ini tidak jatuh di tangan orang yang salah dan akhirnya disalahgunakan dan tidak boleh. Ini cuma kita menghargai, menghormati, dan minta keselamatan kepada Allah Ilahi.
saya masukkan ke warangkanya. Tali takut nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Kadang-kadang ini bisa keluar, kalau di lemari bisa gagal, bisa keluar, kadang tinggal rongkonya, ininya nggak tahu kemana. Yang jelas semua ini karena apa? Terjadi karena izin Allah ilahi Rob. Dengan kita bersolat kepada Allah, pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma sholli Muhammad, kepada Allah ilahi. Kayaknya mudah-mudahan akan bermanfaat maslahah di dunia wa akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.